untuk pengembangan yang lain itu bisa kita terapkan berdasarkan analisis lahan terbuka. Kemudian, kenapa sih lahan terbuka ini perlu dimonitor? Jadi, lahan terbuka yang pertama, yaitu adanya lahan terbuka ini salah satu indikator degradasi ya. Ya, jadi bisa jadi dari bekas pembukaan hutan ya, ataupun adanya kebakaran, atau ya digunakan untuk kegiatan lain, misal kegiatan pertambangan. Nah, ini kan ada degradasi ya, jadi yang sebelumnya tertutupi kemudian terbuka seperti itu. Nah, itu ada faktornya. Jadi faktornya bisa pembukaan hutan ya. Nah, pembukaan hutan ini banyak penerapannya. Apakah itu untuk perkebunan kah? Ataukah untuk pemukiman kah? Atau untuk area industri. Kemudian ada faktor lain, misal kebakaran ya. Kebakaran hutan. Dan terakhir adalah pertambangan. Kemudian lahan terbuka ini memiliki potensi untuk reforestasi ya. Jadi peluang untuk konservasi lingkungan. Kenapa? Karena di lahan terbuka ini ya memiliki potensi risiko ya, risiko lingkungan di sana seperti yang poin terakhir ya. Jadi lahan terbuka ini juga memiliki potensi untuk reforestasi ya, untuk kita tanam ulang seperti itu. Atau selanjutnya bisa digunakan sebagai aset pengembangan ya. Pengembangan ini macam-macam ya, tergantung kebutuhan dan dari daerah spesifik. Apakah daerah tersebut memiliki potensi pertanian, berarti bisa dikembangkan untuk pertanian atau untuk fasilitas publik misal, fasilitas publik atau bisa digunakan apa misal digunakan pengembangan fasilitas kesehatan, sekolah atau area penelitian misal karena kebetulan di dekat hutan misalnya itu bisa digunakan sebagai aset pengembangan. Kemudian lahan terbuka juga digunakan untuk analisis risiko lingkungan. Nah, kenapa? Karena lahan terbuka ini rawan terjadi ini ya, risiko bencana alam di sana. Misal terjadinya erosi ya, kemudian atau banjir ya, karena di atasnya nggak ada vegetasi seperti itu. Jadi ketika terjadi hujan, maka air hujan itu langsung ini ya ke tanah seperti itu. Jadi bisa menyebabkan potensi permasalahan lingkungan seperti erosi maupun banjir. Nah ini ya, jadi tujuan modifikasi monitoring dari keterbukaan lahan yang pertama yaitu kita melihat identifikasi perubahannya ini. Jadi kita melihat perubahan tutupan lahan atau keterbukaan lahan dari periode yang telah ditetapkan. Apakah kita terapkan selama 5 atau 10 tahun. Kemudian kita bisa melihat analisis polanya ini. Pola pembukaan lahannya ini, polanya kemana ini misal. Oh, apakah polanya menyebar di tengah, apakah polanya menyebar di area-area tertentu. Itu bisa kita analisis secara cepat. Nah, ketika kita menganalisis pola ini, kita bisa melakukan perencanaan tata ruang ini untuk pengembangan di area terbuka tadi. Apakah ini kita kembangkan nanti ya, apakah untuk pengembangan fasilitas umum atau pertanian ataupun yang lain. Yang terakhir yaitu mitigasi risiko sesuai dengan yang telah sebutkan di awal yaitu misal mencegah terjadinya longsor, banjir ataupun bencana yang lain misalnya bencana kebakaran seperti itu. Nah, terdapat beberapa ini ya strategi untuk analisis lahan terbuka ya. Jadi yang pertama kita bisa menerapkan pemanfaatan citar satelit ya. Citar satelit bisa ini ya, yang versi gratis misal menggunakan Sentinel ataupun Landsat ya untuk mengambil gambar permukaan bumi ya secara berkala ya, secara periode yang telah ditetapkan. Nah, kemudian citar satelit yang telah didapatkan tadi itu kita gunakan atau kita analisis menggunakan software sistem informasi geografis ya, berdasarkan yang ini ya, yang kompatibel atau yang kita kuasai. Bisa QGIS, ArcGIS atau Google Earth Engine. Nah, software-software ini kemudian kita analisis atau kita terapkan untuk menganalisis peta tutupan lahan di sana. Karena salah satu implementasi tutupan lahan adalah lahan terbuka. Kemudian dari ini ya, penggunaan software tapi kemudian kita klasifikasikan tutupan lahan ini. Apakah dia masuk kategori hutan, pemukiman, pertanian, ataupun lahan terbuka. Bisa menggunakan metode tadi ya, metode supervised learning atau unsupervised learning. Kemudian kita analisis ini, kan kita tadi tidak mungkin ya download Citar Satelit itu satu periode. Kita pasti membandingkan dari periode tertentu dengan periode tertentu. Kita bandingkan misal periode 2019 dengan 2024. Kita lihat ini trennya ini, tren pembukaan lahan khususnya ya, berdasarkan case ini. Dari 2019 hingga 2024 itu trennya seperti apa, perkembangan luasannya seperti apa, kemudian polanya seperti apa, itu bisa kita analisis secara cepat dari data satelit tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu kita visualisasikan dalam bentuk peta tematik ya, peta tematik dan data statistik yang kemudian bisa kita sampaikan ke pihak terkait
untuk pengembangan kebijakan lebih lanjut ini. Mau diarahkan kemana ini lahan terbuka ini? Oh, ternyata dari 2019 hingga 2024 terdapat ini perkembangan lahan terbuka dengan luas sekian. Nah, selanjutnya ini mau dikembangkan ke arah mana ini? Nah, ini kan perlu diskusi dari beberapa pihak, akademisi misal, kemudian dari pihak pemerintah hingga swasta. Nah, ini contoh peta penggunaan lahan ya yang telah saya buat waktu itu ya dari kegiatan pelatihan juga ya. Jadi ini kebetulan peta tutupan lahan di Kabupaten Bandung Barat ya. Tapi kebetulan ini tidak saya ini ya belum saya ukur ya, di masih visualisasi saja ya. Berdasarkan analisis ini ya, satelit Landsat yang menggunakan ini ya, unsupervised learning ya. Ini terdapat beberapa klasifikasi tutupan lahan yang telah ditemukan ya dari sini ya. Ya meskipun ini perlu koreksi juga harusnya. Namun karena ini waktu itu pelatihan jadi belum ada tindakan koreksi di sini. Nah, pertama tutupan lahan yang ada yaitu tubuh air ya. Jadi ini ya, ada tubuh air ya. Tubuh air ini bisa sungai ya. Kemudian ada lahan terbuka. Nah, ini ya lahan terbuka ya sesuai case ini ya. Ini kelihatan cukup kecil ya di sini ya. Ini yang warna pink ini ya. Kemudian pemukiman, pertanian ya dan hutan. Jadi di Bandung Barat ya berdasarkan analisis ini area pertaniannya masih sangat luas ya. Jadi nanti kalau ada yang dari Bandung Barat mohon dikoreksi apakah benar seperti itu ya di Bandung Barat ya. Nah, kemudian ini juga saya lakukan di Kabupaten Subang ya. Jadi di sini juga sama ya, terdapat 4 kriteria berdasarkan analisis citar satelit tadi. Ada lahan terbangun, lahan terbuka, lahan pertanian hingga air di sini. Jadi di sini lahan terbukanya berwarna biru. Nah, ini waktu itu kan warnanya saya ini ya, sepertinya saya kurang tepat ini ya. Harusnya terdapat perbedaan warna ya antara lahan terbuka dan air ya. Seperti ini ya, contoh pemanfaatan citar satelit untuk analisis tutupan lahan, khususnya kajian spesifik pada lahan terbuka. Seperti itu. Nah, ini contoh penelitiannya ya. Nah, ini tapi kebetulan bukan penelitian saya ya. Jadi di penelitian ini terkait analisis spasial perubahan penggunaan lahan ya di Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Darmawasa, Provinsi Sumatera Barat ya, tahun 2015 hingga 2023. Jadi di sini dari penggunaan lahan berdasarkan analisis citra satu terdapat empat kriteria penggunaan lahan. Yang pertama yaitu penggunaan lahan untuk belukar, pemukiman, sawit ya, lahan terbuka, dan karet ya. Nah, dari sini dapat dilihat periode yang ditetapkan untuk analisis penggunaan lahan itu dari tahun 2015 hingga 2023. Nah, kemudian dilihat ini dari perkembangan selama 8 tahun ini perubahannya ini pada indikator mana saja. Nah, misal ini dari belukar ya, dari 791 pada tahun 2015 ya, 791,85 hektar menjadi 613,31 hektar. Jadi ada penurunan di sini. Penurunan sebesar 178. Kemudian di area pemukiman, nah ini ya, terdapat penambahan dari 389,26 menjadi 493,74. Jadi ada penambahan sebesar 104,48 hektar seperti itu. Kemudian di area sawit ya, juga terdapat penambahan ini dari 1090,66 menjadi 1345,45. Jadi ada penambahan. Sementara di lahan terbuka, terdapat penambahan juga dari 63 hektar menjadi 97,38. Ada penambahan sekitar 34,38. Ini saya kasih kotak merah ya, jadi spesifik terbukan lahan. Kemudian di karet terdapat penurunan. Dari sini dapat kita ini ya, kita analisis atau kita hipotesis bahwa terdapat area yang berkurang dan kemudian area bertambah. Nah, pengurangan dan penambahan ini sudah menjadi ini ya, konsekuensi dari kegiatan penggunaan lahan. Kalau dari sini kita lihat, terdapat penaikan dari pemukiman dari 389,26 menjadi 493. Ini bisa diasumsikan menggunakan lahan-lahan yang dari penggunaan lahan belukar seperti itu ya, karena berkurang di sini. Kemudian juga dari lahan karet. Nah, kemudian penggunaan peningkatan juga dari penurunan dari lain-lain ini juga digunakan untuk penggunaan ini kebun sawit dari 1090 menjadi 1345. Sementara di lahan terbuka juga meningkat. Nah, peningkatan lahan terbuka ini berdasarkan slide sebelumnya itu bisa terjadi karena adanya kegiatan pembukaan lahan ini. Nah, pembukaan lahannya macam-macam, bisa untuk pemukiman atau untuk analisis kegiatan yang lain, misal pengembangan area perkebunan.
Ternyata di pengembangan itu terdapat area lahan yang masih belum dimanfaatkan atau menjadi terbuka misal. Nah, dari sini kita bisa lihat ini, kita spesifikkan ke lahan terbuka, terdapat peningkatan 34 hektar ini. Nah, dari peningkatan ini terjadi peningkatan yang cukup besar nih, 34 hektar. Mau diarahkan kemana penggunaan lahan ini? Nah, seperti itu kan kita bisa analisis ya. Ternyata ada peningkatan sebesar 34 dengan total lahan terbuka sebesar 97 hektar. Nah, lahan terbuka ini bisa kita analisis lebih lanjut, kita penerapan strategi lebih lanjut berdasarkan kajian spesifik ini di kecamatan, misal kita terapkan di Kecamatan Sungai Rumbai. Ternyata di sana ini ada potensi pertanian yang cukup besar ini, misalnya potensi apa, misalnya potensi karet. Nah, itu bisa diarahkan ke sana. Ataupun karena pemukimannya cukup besar, jadi bisa digunakan untuk fasilitas umum, misal untuk pengembangan sekolahan, atau misal pengembangan area fasilitas kesehatan, fasilitas olahraga. Nah, itu bisa kita terapkan berdasarkan analisis ini, sesuai dengan kebutuhan yang ada di wilayah yang spesifik. Nah, dari kesimpulan yang telah kita bahas dari ini ya beberapa slide tadi, jadi dapat kita simpulkan bahwa teknologi citra ini ya, atau citra satelit ini menjadi alat yang penting ya untuk pengolahan sumber daya alam yang berkelanjutan ya. Kita melakukan analisis tutupan lahan, kemudian kita spesifikkan menjadi analisis keterbukaan lahan. Nah, kemudian dari teknologi citra ini memungkinkan untuk kita melakukan proses monitoring di sana ya. Kita monitoring dalam periode tertentu, dinamika perubahannya itu seperti apa. Jadi misal kita terapkan selama 5 tahun, oh perubahan lahannya ini cukup cepat misal untuk lahan terbuka. Kemudian terkait keberlanjutannya itu mendukung pengelolaan lahan berkelanjutan di masa depan. Jadi misal kita sudah terapkan ya, oh ternyata ada lahan terbuka sekian hektar. Jadi pengelolaan lahan selanjutnya ini mau diarahkan kemana? Seperti itu. Nah ini perlu kajian lebih lanjut. Dan terakhir itu perencanaan ya. Ini akhirnya, luaran akhirnya itu dalam bentuk perencanaan ya. Jadi menjadi lahan terbuka yang sudah kita analisis dalam periode tertentu ini menjadi titik penting dalam perencanaan pengembangan wilayah yang spesifik sesuai dengan ini ya, area yang telah ditetapkan pada area-area tertentu tergantung area yang ditetapkan. Jadi bisa jadi lahan terbuka yang di area Jawa dengan di luar Jawa penerapannya atau implementasiannya itu bisa berbeda. Misal kalau di luar Jawa misal banyak diterapkan untuk